Selamat pagi semuanya. Anak-anakku, kalian tentunya masih ingat kan pembelajaran subtema 2 di minggu kemarin? Nah, betapa susahnya waktu itu rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, kali ini kita akan belajar di subtema 3, yaitu tentang bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, adapun tujuan pembelajaran di subtema 3 ini adalah 1, supaya kalian mampu menyebutkan cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Yang kedua, yaitu supaya kalian mampu membuat poster tentang cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Yang ketiga, supaya kalian mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek kata apa, di mana, mengapa, siapa, dan berapa. Dan yang terakhir, supaya kalian mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan menggunakan kata baku. Oke, mari kita simak pembelajaran subtema 3. Salam. Nah, anak-anakku semua, subtema 2 sudah kita pelajari bersama-sama. Dan saat ini kita akan belajar di subtema 3, yaitu tentang bersatu kita teguh. Nah, kamu juga pasti masih ingat tentang kata baku yang sudah Buya terangkan di subtema 2. Nah, kata baku digunakan dalam situasi resmi. Seperti misalnya berpidato, menulis surat-surat resmi. Nah, itu harus menggunakan kata baku. Kemudian, penulisan dan pengucapan harus sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan. Nah, di sini ada contoh kata yang tidak baku dan kata bakunya. Contohnya misalnya nasihat. Itu kata tidak baku. Yang betul adalah atau kata bakunya adalah nasihat, pakai huruf I. Kemudian apotik pakai I itu adalah kata yang tidak baku. Yang bagus atau yang benar adalah apotek. Kata apotek memakai huruf E bukan I. Kemudian cuman, yang betul adalah cuma. Lalu gubuk pakai huruf G di belakang, yang betul adalah gubuk memakai huruf K. Satu lagi misalnya jadwal, yang betul adalah jadwal. Itulah beberapa kata baku dan tidak baku. Selebihnya masih banyak lagi, kalian bisa mempelajari dari referensi-referensi yang lain. Jika di subtema 2 kalian belajar tentang hewan dan pertumbuhan hewan, tumbuhan, dan habitatnya, maka di subtema 3 ini kalian akan belajar tentang manfaat hewan bagi manusia dan tumbuhan. Nah, apa manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan? Hewan bermanfaat sebagai penghasil bahan pangan, ya, seperti hewan menghasilkan daging, telur, yang biasa kalian makan, juga susu, ya. Kemudian juga sebagai penghasil bahan sandang. Contohnya misalnya bulu domba dibuat untuk kain wol, atau kulit binatang seperti kulit sapi, kulit buaya dipakai untuk membuat tas, membuat sepatu, ikat pinggang, dan sebagainya. Juga sebagai penghasil bahan kerajinan seperti bulu ayam dibuat untuk kemucing, untuk hiasan dinding, untuk hiasan rambut, dan sebagainya. Kemudian juga dipakai sebagai penghasil pupuk organik,
yaitu dari kotoran binatang bisa untuk memupuk tanaman yang akan menumbuhkan atau menyuburkan tanaman di lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu sebagai penghasil tenaga. Contohnya yang ada di dalam gambar bahwa kereta ditarik oleh kuda, atau di desa-desa biasa kalian lihat bahwa sapi dipakai untuk membajak sawah. Semua itu adalah manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Selanjutnya, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nah, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan antara lain hampir sama seperti binatang sebagai bahan makanan, contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian sebagai bahan sandang, contohnya pohon kapas menghasilkan kapas yang akan dibuat menjadi benang, kemudian benang dibuat menjadi kain yang pada akhirnya menjadi pakaian seperti yang kita pakai sekarang ini. Juga sebagai bahan bangunan, di mana rumah-rumah kalian lihat semua membutuhkan kayu seperti untuk kusen jendela, kusen pintu, dan juga untuk mebel yang lainnya seperti almari, meja kursi, dan sebagainya. Tumbuhan juga bisa dipakai sebagai bahan obat-obatan. Contohnya misalnya tumbuhan jahe untuk mengobati masuk angin, ya, dan lain-lain. Tentunya kalian pernah mendapatkan pelajaran ini di kelas sebelumnya. Dan juga sebagai bahan baku industri, contohnya misalnya pohon karet, kita ambil getahnya yang nanti akan dibuat menjadi karet mentah yang akan diolah lagi menjadi ban mobil misalnya, ya. Kemudian juga sebagai bahan pewarna, contohnya dari pandan yang ditumbuk akan menghasilkan warna hijau yang biasanya dipakai untuk pewarna makanan, ya. Yang terakhir yaitu untuk menjaga kualitas air. Nah, karena semakin banyak tumbuhan yang hidup di muka bumi ini, maka akan bisa menahan air hujan untuk masuk ke dalam tanah yang dapat diperbaharui kesehariannya, dan air itu akan kita pakai keseharian untuk kegiatan memasak, mandi, dan sebagainya. Nah, anak-anakku semua, pernahkah kalian mendengar pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Nah, apakah makna pepatah tersebut bagi bangsa Indonesia? Makna pepatah tersebut bagi bangsa Indonesia antara lain yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Yang kedua, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting baik dalam rangka merebut, mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan. Yang ketiga, bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Dan yang terakhir, manfaatnya atau maknanya adalah bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Nah, anak-anak, mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Ya, penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dan keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat yang sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan.
Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Nah, maka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Itulah kewajiban kita bersama untuk tetap menjaga bangsa ini tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Apakah kalian masih ingat pola lantai tari indang? Di samping pola lantainya, kalian apakah juga masih ingat apakah itu tari indang? Nah, tari indang, Buya ingatkan lagi, adalah lambang daripada persatuan, di mana tari indang ini biasa dipakai untuk menyambut tamu. Nah, pola lantai dari tari indang adalah horizontal atau lurus, di mana penarinya berbaris membentuk garis lurus ke samping. Tari indang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari indang berasal dari kata indang atau disebut juga badindin. Tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Jadi antara tari indang dan tari saman ini hampir punya kesamaan dan juga punya arti yang sama, yaitu untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Kalian tentunya juga pasti ingat bagaimana upaya rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi. Masih banyak hal yang harus dilakukan dalam mempertahankan kemerdekaan. Masih ada perjuangan seperti contohnya pertempuran Ambarawa, pertempuran 5 hari di Semarang, dan Bandung Lautan Api. Nah, setelah itu semua selesai, kurang lebih 5 tahun, bangsa Indonesia masih harus berjuang juga melawan kemiskinan, karena pada waktu itu setelah merdeka, rakyat Indonesia benar-benar miskin. Maka pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk memberikan pinjaman nasional kepada rakyatnya. Kemudian juga mengadakan konferensi ekonomi, kemudian mengadakan pembentukan badan perancang ekonomi, kemudian juga ada rencana Kasimo, dan yang terakhir adalah persatuan tenaga ekonomi. Itu adalah upaya-upaya di mana supaya rakyat Indonesia sejahtera. Sekarang kita akan belajar bagaimana potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, karena Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak sektor yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia merupakan salah satu eksportir utama untuk minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Kekayaan mineral seperti pertambangan, aluminium, nikel, emas, dan batu bara juga menjadi salah satu pintu masuk para investor mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kemudian untuk Kamboja, di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Oleh karenanya,
Mata pencaharian penting penduduk Kamboja adalah pertanian, yang banyak terdapat di sepanjang Sungai Mekong dan di sekitar Danau Tonle Sap. Hasil pertanian Kamboja yang besar yang mendukung pengembangan sektor perekonomiannya adalah padi dan karet. Nah, untuk negara-negara ASEAN yang lain, kalian bisa pelajari atau mencari referensi-referensi dari buku-buku, dari internet, dan sebagainya. Jadi, yang Bu Yati contohkan tadi hanya Indonesia dan Kamboja. Tetapi negara-negara ASEAN yang lain masih ada 8 lagi. Kalian juga perlu tahu, maka kalian harus mencari referensi-referensi yang lain. Demikianlah anak-anak, subtema 3 sudah kita pelajari bersama-sama, dan dalam 1 minggu ke depan kalian akan mendapatkan tugas-tugas tentang subtema 3 ini. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati dan selamat mengerjakan tugas untuk yang hari ini. Salam.